Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haida, SPD, Instansi SD Negeri 266 Torolia, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, siap melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG tertentu di Universitas Negeri Manado, tahap 1 tahun 2025. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Anak-anakku silakan berdiri. Ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa cinta kita terhadap Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan berduduk kembali. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita berdoa, satu orang yang memimpin doa di depan. Biang. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan absen satu persatu. Abian. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, saya tanya dulu untuk kesepakatan kelas kita hari ini. Apa pertama kesepakatan kita hari ini? Pertama, ketika masuk kelas. Baiklah anak-anakku sekalian, saya sebelum kita berangkat ke sekolah, kegiatan apa yang kita lakukan? Selain beribadah yang lain apa? Sarapan. Mandi. Membersihkan tempat tidur. Iya, menyapu. Kita bersama-sama ice breaking 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi mulai sekarang. Bangun pagi, beribadah, olahraga. Ya, baiklah anak-anakku, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan diberikan contoh kalimat yang salah penulisannya, dapat memeriksa dan memperbaiki kembali minimal 3 kalimat sederhana dengan menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan spasi dengan tepat. Baiklah anak-anakku sekalian,
materi pembelajaran kita hari ini yaitu penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi yang tepat dalam penulisan. Ada contoh, dia pergi ke sekolah. Jadi pada huruf D, dia pergi ke sekolah. Jadi di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Jadi kita menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Saya mau tanya, ada yang bisa memberikan contoh penulisan huruf kapital di awal kalimat? Coba satu orang. Siapa yang mau? Abian? Coba Abian. Coba ditulis seperti Ibu Guru yang tadi jelaskan. Seperti contoh di atas. Coba di sini ditulis. Seperti bikin kalimat yang lain. Coba di sini. Ya, coba kita baca. Saya hari ini tiket di kelas. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Abiang. Duduk. Selanjutnya fungsi titik. Jadi ada di sini juga fungsi titik. Yang pertama penanda akhir kalimat. Yang kedua singkatan dan lain-lain dan sebagainya. Terus penggunaan koma dalam daftar, yaitu memisahkan item. Selanjutnya penggunaan koma dalam klausa. Terus spasi setelah titik dan koma. Contoh penggunaan fungsi titik di akhir kalimat. Contoh, Bapak pergi ke kantor. Jadi di akhir kalimat menggunakan titik. Selanjutnya tanda baca, yaitu tanda tanya dan tanda seru. Nah, di sini ada penggunaan tanda tanya. Penggunaan tanda tanya, yaitu digunakan pada kalimat tanya. Contoh, siapa namamu? Jadi di akhir kalimat dikasih tanda tanya. Contoh yang lain, di mana tempat tinggalmu?
Iya. Di mana tempat tinggalmu? Ada yang bisa kasih contoh yang lain? Biasa? Ini contoh yang lain. Di mana tempat tinggalmu? Coba Aksa yang menggunakan kalimat tanya. Iya. Coba dibaca dulu, Nak. Berapa umurmu? Iya, berapa umurmu? Iya, tepuk tangan dulu untuk Hasa. Terus penggunaan tanda seru. Jadi penggunaan tanda seru itu digunakan untuk mengakhiri kalimat seruan atau kalimat perintah. Contoh, berhenti. Ayo kita ke sekolah. Contoh yang lain. Misalnya, ayo kita ke sekolah. Iya. Jadi diakhiri dengan tanda seru. Ayo kita ke sekolah. Selanjutnya kombinasi tanda baca, yaitu tanda tanya dan tanda seru. Apa? Misalnya tanda seru dan tanda tanya, pergi atau terobong. Apa itu? Iya. Terus tanda baca lainnya. Ada tanda pisah dan tanda hubung, tanda kurung, tanda petik, tanda titik dua, dan tanda koma. Selanjutnya penggunaan spasi yang tepat. Itu spasi adalah elemen penting dalam tata tulis kita. Jadi apabila penulisan kita tidak menggunakan spasi yang tepat, berarti kita tidak bisa memahami tulisan yang kita baca. Jadi spasi sangat berperan penting dalam tulisan kita. Baiklah anak-anakku sekalian, siapa yang bisa memberi contoh pada penggunaan spasi? Jadi spasi misalnya ini antara satu kata dengan kata yang lain. Ini spasi pertama, ini spasi. Oh, ini tidak ada spasi di sini bersambung. Terus saya kasih contoh yang lain, contoh yang salah, baru satu orang naik memperbaiki. Coba satu orang perbaiki. Siapa yang bisa? Malika. Ya, Malika. Coba diperhatikan yang mana mau diperbaiki di situ. Coba kita tulis ulang.
Iya. Yang mana kita, oh ini ada spasi, iya. Antara di dan mana. Jadi antara di dan mana harus ada spasi. Tepuk tangan untuk Malika. Selanjutnya anak-anakku, saya akan bagikan tugas, yaitu tugas kelompok. Jadi ibu dulu akan bagi kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Coba saya kasih pilihan, satu orang maju ke depan, ambil nomor. Jadi ibu guru mulai dari sini satu orang. Jadi sesuai nomor yang kita ambil, itulah urutan kelompok kita. Jadi ada tadi ibu guru kasih lembaran. Ada petunjuk di sini di LKPD. Ada langkah-langkah kegiatan yang kita lakukan. Coba dibaca, ada di situ nak, dibaca. Jadi itu setiap kelompok menerima potongan kalimat. Jadi ada potongan kalimat kita terima tadi, ini sebentar dibaca baik-baik, baru kita tempel. Terus diskusikan dengan teman kalian. Ya, coba dipresentasikan, dibaca. Coba dibaca nak, mulai dari nomor 1 Kia. Baca, sini. Rina dan ibu ke pasar membeli ikan Dan sayur. Dua, kami bermain Iya, bola sudah di taman benar. sepulang sekolah. Iya. Tiga, ayah membaca koran di ruang tamu. Iya, 4. Hari Minggu kami bersepeda di sekitar rumah. Iya. Jadi perhatikan dulu, ini tugas kelompok 1. Ini Rina dan ibu ke pasar membeli ikan dan sayur. Jadi penulisan cara memisahkan spasi sudah benar. Yang kedua, kami bermain bola di taman sepulang sekolah. Iya, benar. Yang ketiga,
Ayah membaca koran di ruang tamu. Keempat, hari Minggu kami bersepeda di sekitar rumah. Tepuk tangan untuk Kia. Kelompok 1, untuk kelompok 1. Baiklah anak-anakku sekalian, ada tugas individu. Jadi setiap orang menerima 1 lembar kerja. Ya, coba diperhatikan dulu. Perhatikan dulu, Ibu Guru jelaskan cara kerjanya. Jadi tulis dulu nama. Tulis nama, jangan lupa tulis nama di bagian atas. Jadi diperhatikan dulu nak lembarannya. Amatilah gambar yang ditunjukkan Ibu Guru. Jadi ada di situ, mulai dari nomor 1 ada gambar. Jadi kita perhatikan gambar, baru bacalah kalimat yang salah di bawah gambar tersebut. Terus perbaikilah kalimat tersebut dengan menuliskannya kembali menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan spasi yang benar. Jadi dibaca baik-baik dulu nak, diperhatikan, dilihat yang mana semestinya menggunakan huruf kapital, yang mana menggunakan huruf kapital, terus yang menggunakan spasi, baru kita tulis kembali. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar, jadi lanjut kesimpulan. Ya, kesimpulan. Kesimpulan pada materi pembelajaran kita yaitu dengan penggunaan huruf kapital dan tanda baca serta spasi. Jadi dengan memahami dan menerapkan aturan penggunaan huruf kapital, tanda baca dan spasi yang tepat, kita dapat menulis dengan lebih jelas dan tepat dan efektif. Selanjutnya ada beberapa ibu guru kasih pertanyaan refleksi. Saya mau tanya dulu, apakah kalian memahami materi hari ini? Ya? Ya. Apakah kamu menikmati kegiatan hari ini? Ya.
Apakah kamu bisa membuat kalimat dengan baik? Ya. Apakah kamu merasa terbantu dengan kegiatan kerja kelompok ini? Iya. Jadi baiklah anak-anakku sekalian sudah mengerti mengenai penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi. Baiklah anak-anakku sekalian, ada di sini saya kasih tugas di rumah. Tugas di rumah. Jadi kita bikin 3 contoh. Ditulis soalnya, nanti di rumah dijawab. Jadi diingat, soalnya ditulis sebagai pekerjaan di rumah. Nanti pertemuan berikutnya baru kita kumpul. Ya, baiklah anak-anakku, setelah ini kita berdoa bersama. Ya. Ya, baiklah anak-anakku semua, sebelum berdoa kita sedikit dulu tepuk fokus. Tepuk untuk kalau kau mau pulang. 1, 2, 3. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Senyum. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk tertib, senyum manis, lalu berdoa. Ya, langsung membaca doa. Coba Abiang maju ke depan baca doa. Ya, iya, langsung baca doa. Bismillah, ya, langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, silakan kembali di tempat duduk. Terima kasih Ibu Guru, ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua karena sudah mengikuti pelajaran dengan tenang dan tekun serta mengerjakan tugas dengan kompak. Untuk itu Ibu Guru juga doakan semoga kalian kita semua selalu diberi kesehatan, kesempatan, dan untuk materi selanjutnya yaitu menulis
tentang permainan yang disukai dan tidak disukai. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.